Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan mengajak Anda merenungkan satu hal yang semua kita biasa lakukan, namun jarang kita renungkan secara mendalam. Apa itu? Saudara, setujukah Anda bahwa apa yang kita pilih untuk kita lihat, kita amati, kita fokuskan diri, itu akan mewarnai emosi kita, respon kita, keputusan kita, bahkan cara kita menjalani hidup. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Anda dari kecil terbiasa, entah karena pengaruh orang tua, guru, atau teman, katakan Anda terbiasa melihat kelemahan orang lain. Anda terbiasa melihat kejelekan orang lain. Anda terbiasa melihat keburukan, kelemahan orang lain, dan seterusnya. Mungkinkah itu akan mewarnai diri Anda, yaitu Anda mudah jengkel sama orang lain, mudah terganggu orang-orang lain, bahkan Anda mudah merasa kecewa dan kesal oleh lingkungan di mana orang lain itu tidak memenuhi harapan Anda, karena Anda lihat semua yang negatif tentang dia. Sebaliknya, kalau dari kecil orang tua mendidik Anda melihat kelebihan orang lain, kebagusan orang lain, keunggulan orang lain, mungkinkah Anda menjadi orang yang punya emosi sangat terbuka, gitu melihat orang lain, Anda ingin belajar sesuatu dari dia. Anda ingin meniru yang baik dari dia. Anda bisa mengapresiasi orang lain. Mungkin nggak menurut Anda? Dan pertanyaan ini sebenarnya bisa menentukan keberhasilan kita dalam bergaul, bekerja, bahkan di dalam relasi di keluarga. Persoalannya adalah ini bukan persoalan zaman sekarang saja. Zaman dulu pun kalau kita lihat itu menjadi isu buat kita. Ya, buat mereka juga. Saya mengajak Anda memikirkan satu bagian Alkitab, yaitu menyangkut pengangkatan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, sangat menarik Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 memuat satu cerita ayat dan ketik, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga dan orang melihat ke atas, memperhatikan dia, menatap ke langit katanya, sampai dia tertutup awan dan tidak terlihat lagi. Dan pada waktu itu ketika mereka semua murid-murid melihat ke atas dan pengikut Tuhan Yesus, dua orang berpakaian putih, dua orang itu muncul sekitar mereka. Ini mengingatkan kita orang yang muncul di kuburan Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, "Hai orang Galilea, mengapa kau menatap ke langit? Apa yang kau lihat di sana? Apa yang kau perhatikan?" Dengan kata lain, sebenarnya yang saya tangkap itu pertanyaan, kenapa kamu perhatikannya ke sana saja? Kenapa kamu memberikan semua perhatianmu, emosimu, semua fokusmu ke langit? Sebenarnya kan jawabannya gampang ya. Karena mereka kehilangan Tuhan Yesus, merasa heran, merasa bingung. Ini hal belum pernah terjadi dengan mereka. Tapi mungkinkah di balik pertanyaan itu ada hal lain sebenarnya? Seakan-akan Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kamu banyak hal. Menjelaskan kenapa dia datang. Menjelaskan bahwa Roh Kudus akan segera datang setelah dia kembali ke rumah Bapa. Murid-murid kan nggak ngerti juga ya. Hanya memperhatikan Tuhan Yesus, Juru Selamat Mesias yang akan menolong Israel dibebaskan. Pikirannya cuma segitu aja. Mikirin Israel doang, nggak mikirkan dunia, nggak mikirkan umat manusia. Dan ketika Tuhan ke surga, mereka merasa kehilangan, menatapnya ke atas memuliakan Tuhan tidak salah. Tapi mereka lupa, barangkali sebenarnya Tuhan ingin mereka juga menatap, memperhatikan, melihat dunia sekitar mereka. Orang-orang sekitar mereka, saudaranya, temannya, orang-orang seagamanya, dan lain, supaya mereka menjadi terang bagi mereka, membawakan kasih Kristus, apa yang telah mereka alami dengan dia kepada mereka. Memperkenalkan anugerah keselamatan atau penebusan Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan inginnya mereka tidak hanya melihat ke atas. Ada tugasmu, lihat ke samping. Perhatianmu jangan hanya ke sana. Perhatianmu jangan ke sana fokusmu saja, tapi juga ke samping tugasmu ada.
Tapi mereka memilih melihat ke atas. Kenapa? Melihat ke atas lebih mudah ya. Lebih mudah dan mereka tidak habis berbuat apa-apa, dikatakan Alkitab mereka hanya berdiri atau diam di sana. Nah, betapa ini teguran juga ya. Bagi saya seakan-akan betapa mudahnya kita orang Kristen berdoa, memuliakan Tuhan, menyembah begitu, tapi kita lupa itu adalah satu bagian yang Tuhan ingin kita lakukan dan ada bagian lain yaitu membawa kuasa dan kasih Tuhan ke sekitar yang harus kita lihat dengan seksama. Inilah, walaupun ngelihat ke sekitar itu banyak tantangan, banyak masalah dan itu tugas kita. Nah, ini yang saya bisa sampaikan pada Anda. Masuk akal nggak ya? Seringkali pada saat ini mungkin Anda melihatnya ke atas, mengucap syukur, terima kasih itu boleh. Untuk minta tolong Tuhan, aduh susah bener hidup saya, boleh. Tapi itu bukan segala-galanya. Ada tugas, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita juga harus memilih, melihat sekitar kita. Dan sangat menarik dalam cerita ini, setelah dapat teguran itu, ada kata di dalam Kisah Rasul, kembalilah mereka. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing, pergi kemana-mana. Tapi apa yang dikatakan tuh, mereka sadari. Tuhan, Yesus naik ke surga. Mereka akan terima Roh Kudus yang akan menemani setiap hari. Mengantar mereka melakukan tugas, mengatasi masalah. Yang akan memelihara, melindungi, bahkan mengajar, mengubah mereka. Jadi sedikit banyak di Kisah Rasul itu ada tanda kecil. Murid-murid mungkin berubah juga ya setelah teguran tadi. Saudara, apa yang Anda lihat saat ini? Apa yang jadi pusat perhatian Anda? Hanya kesusahankah? Kesedihankah? Sesuatu yang kita gagal dapatkah? Kehilangankah? Oh, wajar. Saya juga sedang tengah kehilangan yang besar. Ya, tidak bisa ngobrol dengan mudah dengan Anda. Tapi satu pihak juga ada tugas. Tetap kita memberitakan firman Tuhan, kasihnya dan kuasanya. Melalui jalan apapun juga. Pilihlah apa yang Anda mau lihat hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Amin.